warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wadi di dapur Wadi. Ya teman-teman sekalian, saya mau mereview lagi. Kali ini saya akan mereview tentang pengembang emulsifier. Jadi namanya adalah emulsifier. Saya nggak bisa bilang SP ataupun apa ya, karena ini SP, ini Ovalet, ini apa gitu enggak. Karena mereka ada namanya. Yang satu Spons 28, yang satu Quick 75. Gitu ya. Jadi ini harganya berbeda. Yang untuk Spons 28 ini sekitar 5 ribuan gitu. Kalau yang Quick 75 ini sekitar 8 ribuan. Ya bisa naik bisa turun, cuma nggak jauh dari itu. Jadi lebih mahal yang Quick 75 ini. Ini untuk kemasan 80 gram. Segini ya. Gini ya. Kalau untuk kemasan 1 kilonya, yang Spons 28 ini sekitar 50-an kalau nggak salah. Kalau yang ini tuh sekitar 75 atau 80 gitu, lupa saya. Tapi emang lebih mahal yang Quick 75. Kalau yang ini keluaran dari Zealandia. Jadi kalau teman-teman lihat yang kayak selai paleta kayak gitu-gitu, nah ini satu produk dengan Quick 75. Kemudian kalau yang Spons 28 ini adalah keluaran PT Jaya Vermac. Lah itu yang keluarannya barang-barang kayak Mauripan. Terus teman-teman kalau lihat, entar deh, aku punya brosur nih. Teman-teman kalau lihat yang bakerin itu, bakerin plus yang buat roti-roti itulah biasanya itu sama-sama PT Jaya Vermac ya. Untuk dalamnya kita lihat ya. Nah ini dia ya, ini maaf ini udah saya pakai. Jadi sebenarnya warnanya nggak seperti ini, cuma ini warnanya hampir sama aja. Kalau menurut saya ini warnanya hampir sama. Ini, atau teman-teman mau lihat yang kemasan 1 kilonya. Kalau yang kemasan 1 kilonya sih kelihatan ya warnanya masih. Nih, teman-teman bisa lihat ya, sama ya. Ini kemasan 1 kilo untuk yang Quick 75. Ini saya udah pernah pakai, udah dicoel-coel, jadi warnanya sudah berubah. Kalau untuk tekstur, dia itu sebenarnya sama, hampir sama deh. Nih, dia tuh sama kok. Tuh, nih, teksturnya itu agak padat gitu ya. Ini juga sama, ini juga agak padat gitu. Jadi bukan tipe yang ini lebih muda nih warnanya nih, kelihatan. Dia itu bukan yang tipe yang belenyek gitu, yang banyak banget. Ini agak padat. Kemudian juga ini juga agak padat. Ini sama, ini sama untuk teksturnya dia sama. Nah, kita nggak nyobain di sini ya. Karena ini nggak ada rasanya seperti itu. Kalau untuk penggunaan ini fungsinya sama. Saya pernah pakai dua-duanya. Jadi kalau di tempat saya itu kan kadang Quick 75 ini kalau habis terus agak lama gitu ya. Saya pakainya Quick 75. Agak lama gitu agak lama restocknya gitu. Saya biasanya pakai yang Spons 28. Nggak masalah. Spons 28 ini kalau untuk teman-teman yang mencari SP yang harganya lebih ekonomis, itu Spons 28 ini bagus. Spons 28 ini udah bagus, teman-teman bisa pakai Spons 28 ini. Untuk hasil kuenya juga bagus, pengembangan kuenya juga bagus, tahan lama empuknya juga bagus. Jadi katanya sih kalau SP itu mempengaruhi sama tahan lama empuk apa enggaknya kue juga gitu. Jadi kalau sepengalaman saya pemakaian SP28 ini, Spons 28 ini, dia masih bagus, empuknya masih tahan lama. Kalau yang Quick 75 ini bagus kalau menurut saya, karena saya pakai dia. Cuma
kalau teman-teman terkendala sama modal, lebih baik teman-teman pakai yang spons 28 aja, nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau teman-teman tidak terkendala modal, kita akan quit. Saya nggak di-endorse apa-apa, jadi ini review jujur dari saya. Karena ya begitulah, saya menggunakan dua-duanya. Cuma saya lebih prefer ke yang Quick 75. Seperti itu. Tapi kalau kata chef dari PT Jaya Permak ini, katanya sih untuk penggunaan spons 28 ini bisa dibarengi dengan ada dia softenernya gitu, softener untuk kuenya gitu, kayak liquid gitu, kayak cairan gitu dia. Tapi sayangnya di sini tuh nggak ada, jadi saya nggak bisa mencoba apakah itu benar adanya. Tapi kalau yang sesuai di baking demonya dia sih hasil kuenya lembut, nggak ada masalah sama hasil kuenya. Jadi begitu. Emang dari chefnya juga, dari PT Jaya Farman juga bilang kalau misalnya untuk teman-teman yang mencari harga ekonomis, spons 28 ini udah bagus, tinggal ditambahkan dengan softenernya aja seperti itu. Kalau yang Quick 75 ini ya ada harga ada rupa gitu, jadi dia harusnya dengan harga mahal kualitasnya juga bagus gitu. Dan saya juga yang percaya bahwa bahan-bahan kue itu makin mahal harganya, harusnya kualitasnya juga bagus, tambah bagus seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi untuk cake apa aja, bisa cake kukus, bisa cake panggang, dia sama aja, bisa teman-teman pakai untuk bikin es krim juga bisa. Cuma kalau saran saya jangan menggunakan SP ini untuk membuat es krim. Kenapa? Karena tidak dimasak. Karena ini kan fungsinya untuk mengembangkan adonan, kemudian yang dimasak akhirnya matang seperti itu. Kalau teman-teman cuma mengembangkan doang jadi es krim, sebenarnya juga nanti setelah 1-2 hari gitu itu es krimnya akan nimpes karena kan nggak dimasak ya. Setelahnya nggak dimasak, jadi setelah mengembang ya lama-lama dia akan menyusut gitu volumenya. Dan juga dia tidak dimasak, tidak baik untuk kesehatan. Seperti itu aja. Oh iya, untuk penggunaannya, banyak penggunaannya. Menurut pengalaman saya sih mereka sama-sama takarannya itu sama. Jadi kalau misalnya saya menggunakan 1 sendok teh di adonan saya untuk es yang Quick 75, saya juga menggunakan 1 sendok teh spons 28. Jadi sama aja, nggak ada yang lebih banyak, nggak ada yang lebih sedikit seperti itu. Begitu aja. Kalau menurut saya dua-duanya bagus, tergantung dari kepentingan dan modal teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.